Selamat siang dan salam sejahtera kepada semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 1 Welirung, Ibu Selvi Maisuri SPD MPD. Yang saya hormati narasumber Ibu Meti dan juga saya calon guru penggerak angkatan 8 serta Bapak Ibu guru semua yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti pengibasan atau diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk memulai aktivitas kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Farhanita untuk membuka kegiatan ini dalam doa. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita juga mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu pimpinan kita untuk memberikan penguatan kepada kita semua supaya kita bisa lebih meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, terutama dalam mendidik anak didik kita. Kepada Ibu, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa hingga di jam sekarang. Kita boleh bersama-sama dengan dua rekan kita calon guru penggerak dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kiranya dalam penerapan nanti dan yang pasti ini berupa sosialisasi atau pengenalan tentang budaya positif bagi kita semua warga sekolah, dan intinya untuk budaya positif ini pastinya ketika kita menerapkan implementasi kurikulum merdeka, itu pasti akan kita terapkan, kita gunakan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah ini. Jadi ini untuk kedua calon guru penggerak yang akan menyebarkan pemahaman ini, kiranya ini kita sambut dengan positif karena ini merupakan hal yang baik, yang bermanfaat untuk kita dalam penerapan di lingkungan belajar, khususnya di tempat ini di SMA Negeri 1 Welirung. Yang pasti kita sebagai guru harus tahu bagaimana tentang budaya positif ini untuk kita gunakan di dalam kita menjalankan tugas hari-hari di tempat ini atau di lembaga ini. Dan saya tahu juga ada tentang budaya positif ini juga ada salah satu rekan kita juga mengikuti diklat yang dilaksanakan di Bogor. Ini juga akan ada penyebaran
sosialisasinya ke kita, dan nantinya pasti ketika kita memahami dan juga melaksanakan budaya positif ini pasti tujuan pembelajaran atau apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, yang tujuannya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini pasti akan tercapai, karena ketika kita melaksanakan budaya positif di sekolah pasti hal yang terbaik yang akan kita temui, khususnya di lingkungan atau di warga sekolah yang ada di tempat ini. Dan kiranya mohon juga rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang ada ini bisa juga menyampaikan ke teman-teman yang belum hadir, yang belum ada saat ini, mungkin ada halangan. Kiranya ketika ada pertemuan-pertemuan seperti ini, kiranya kita melibatkan diri bersama-sama, karena ini merupakan pembelajaran kita bersama-sama, terutama kita sebagai pengajar. Senantiasa dalam pelaksanaan tugas kita ini tentunya kita bisa menyebarkan ke anak didik kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, jadi Bapak Ibu nanti di sini kita curah pendapat metodenya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya, kemudian nanti kita juga akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Kemudian juga nanti ada beberapa kasus, di mana kasus nanti itu kita akan kupas, kita bedah, supaya nanti ketika pelaksanaannya, apakah ketika kita memberikan hukuman itu diperbolehkan atau tidak. Jadi nanti kita akan kupas tuntas dalam disiplin positif ini. Dan untuk materi pertama ini akan langsung dibawakan oleh narasumber kita, sampaikan oleh Bapak Mustopo SP. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita lanjut materi, alangkah baiknya kita mereview dulu apa yang sudah disampaikan oleh materi pertama, yaitu Ibu Meti tentang disiplin positif. Tadi di pertama-tama disampaikan di sana ada permainan bukalah tanganku. Ya, coba sekarang kita praktekkan saja Bapak Ibu. Boleh? Ya. Jadi salah satu mengepal tangan, yang satunya lagi silakan dirayu. jadi ibaratkan, bukan, maksudnya begini Bu. Kan ada dua-dua kan? Sepasang gitu kan. Satu orang nanti akan mengepal, ibaratkan kepalan itu ada isinya. Yang satunya lagi merayu supaya kepalan tangan itu dibuka. Nah, kira-kira apakah kita yang mengepal tangan ini mau membuka dengan rayuan dari teman-teman kita? Silakan Bapak Ibu, coba dipraktekkan sekarang. Terserah siapa yang mau mengepal, silakan. Jadi bagaimana? Kira-kira yang mengepal tangan mau membuka kan tidak? Tergantung ya. Ada yang mau membukanya, ada yang tidak. Nah, diri inilah yang mengontrol, yang memegang kendali. Mau membuka ataukah tidak tergantung diri kita. Nah, dalam disiplin positif ini semuanya tergantung dari kita, dari diri kita, dari guru. Mau menerapkan kepada anak-anak ataukah tidak. Jadi semuanya tergantung pada diri kita. Kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Segala kunci keberhasilan itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ada yang mau membuka, ada yang tidak. Tergantung kitanya sebagai penentu dalam kesuksesan suatu pendidikan di sekolah kita. Terus tadi juga disampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kemarin ketika sudah mau masuk di tahun ajaran baru, ketika pertama kali masuk di kelas, saya yakin para Bapak Ibu sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu diambil dari kebijakan-kebijakan secara universal. Seperti yang disampaikan tadi, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada AIBO, terus kemudian ada keberlangsungan hidup, ada keterampilan hidup. Semuanya itu sudah disepakati secara umum.
Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu kalau melaksanakan keyakinannya sudah ditentukan, itu akan mudah diingat, mudah dijalani, dan mudah dilaksanakan. Nah, jadi semuanya pokoknya tergantung kepada kita. Nah, terus kemudian tadi juga ada teori motivasi. Nah, saya lihat ini banyak sekali teman-teman Bapak Ibu guru yang mau mendaftar calon guru penggerak. Nah, saya ingin tanya, yang mau menjadi guru penggerak ini, kira-kira apa sih motivasinya ingin menjadi guru penggerak itu? Apa motivasinya? Disuruh? Atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Atau ingin mungkin mendapatkan sesuatu hadiah? Suka berubah, oke Kak Vika. Ada lagi? Apa? Ya, berubah ke yang lebih baik lagi, toh pastinya yang lebih positif lagi. Apa motivasi Bapak Ibu ikut guru penggerak itu apa? Ataukah ingin punya sesuatu, atau ingin diberikan hadiah, atau ingin meningkatkan kompetensi? Ya, saya yakin Bapak Ibu semua pasti memiliki motivasi. Kenapa ingin mengikuti guru penggerak? Salah satunya adalah ingin meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pengajar. Ya. Kemudian setelah itu kita juga akan meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mengelola kelas. Semuanya akan dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, saya sangat bangga sekali di SMA 1 Liru ini ada beberapa teman guru yang ikut guru penggerak. Pasti akan banyak sekali bonus-bonus yang akan didapatkan ketika kita selesai guru penggerak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu harus semuanya dipenuhi. Misalnya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu kira-kira? Ada yang Bapak Ibu tahu? Ya, primer, sekunder, tersier, boleh. Kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, pakaian. Kebutuhan rohani, betul sekali Bapak Ibu. Kebutuhan rohani itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan biologis. Ya, kebutuhan biologis bagi yang sedang menikah. Yang belum menikah, ya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti yang Bapak Ibu bilang, kita butuh makan, ya, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, kita butuh kebutuhan biologis lainnya, kita butuh kebutuhan fisik lainnya. Itu semuanya harus terpenuhi. Coba Bapak Ibu, kalau salah satu tidak dipenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya kebutuhan biologis sudah, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Hah? Pasti akan ramai kan Bapak Ibu? Pasti akan terjadi suatu pertengkaran perang dunia ketiga kalau seandainya tidak terpenuhi salah satu. Misalnya, tidak dipenuhinya rasa kasih sayang, pasti kita akan merajuk. Oh, saya tidak diberikan kasih sayang sama istri saya, sama suami saya. Ngapain saya mau kasih begini? Ya tahu? Ya kan tidak Ibu? Tahu, teorinya tahu, tapi prakteknya belum tahu saya. Tahu ya, supaya coba dipraktekkan nantinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi semua. Nah, inilah Bapak Ibu 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa disayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, kelima dasar kebutuhan ini harus kita miliki. Kalau salah satu dari ini kita tidak dimiliki, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tidak terpenuhi, pasti akan terjadi suatu goncangan, suatu konflik. Ya,
Kalau sudah berumah tangga pasti ada dalam konteks rumah tangga. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu semuanya harus kita terpenuhi, harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Terus, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya, rasa diterima dalam keluarga, dipedulikan, terus kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok, itu masuk dalam kasih sayang. Nah, kalau kita dalam keluarga seandainya kita diacuhkan, tidak dipedulikan, kira-kira perasaan kita bagaimana? Stres, kecewa, sedih, ya. Terus kemudian penguasaan, harga diri kita juga harus dikuasai. Keinginan untuk dianggap itu pasti ada. Dalam suatu keluarga pasti keinginan kita untuk dianggap ada itu pasti ada. Terus kemudian memimpin. Nah, ini untuk memimpin ini mungkin memimpin rumah tangga dalam keluarga. Terus berprestasi dan kemudian untuk didengar. Setiap kali kita memberikan nasihat, kita pasti berupaya untuk didengar, kan? Ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak sekolah, kepada siswa, berharap didengar juga, kan? Nah, kalau saatnya tidak didengar, pasti kita juga akan merasa ini anak kenapa tidak mau mendengar nasihat, seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini Bapak Ibu berupa mandiri, bisa memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, seperti ini, mengikuti calon guru penggerak itu mencoba, berarti itu merupakan kebebasan, bebas untuk melakukan sesuatu, mampu mengendalikan arah dirinya, mau dibawa kemana dirinya ini, apakah mau belok kiri atau ke belok kanan ataukah lurus saja. Nah, terus kemudian terakhir adalah kesenangan bermain. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti masih suka bermain. Kemudian humor, saling bercanda antar keluarga, antusiasme, kemudian tertawa secara terbahak-bahak. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus ada dan harus dipenuhi semuanya, Bapak Ibu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka hidup kita juga akan jadi susah. Nah, 5 dasar kebutuhan ini juga harus dimiliki oleh anak didik kita. Kalau anak didik kita tidak memiliki salah satu ini, pasti dia akan melakukan suatu perkara, suatu kasus. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya punya kasus, ya, punya kasus di mana nanti kita akan menganalisisnya. Nah, tugas kita adalah mengapa sampai terjadi demikian. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 10 di SMA Impian, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Tatangin. Beberapa anak telah datang mengadu kepada Ibu Ria tentang ulah si Tatangin yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya secara paksa. Jika Anda berada di posisi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tatangin melakukan hal itu? Mari kita bedakan kasus ini, Bapak Ibu. Jadi ada satu murid yang suka bikin ulah, mau minta bekal. Kalau seandainya Bapak Ibu berada posisi sebagai Ibu Ria, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Bawa sendiri, didekati, terus diberikan motivasi. Kemudian ada lagi? Atau mungkin ditanya kenapa kamu sampai begini. Boleh begitu Bapak Ibu? Ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria seharusnya mencari tahu, ya, seperti yang Bapak Timbalan sampaikan tadi. Ditanya kenapa? Alasannya kenapa Tatangin melakukan hal tersebut, agar tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Nah, menurut analisa Ibu Ria, yang pertama, Tatangin lapar karena dia memaksa selalu meminta jatah bekal makan siang temannya. Karena orang tuanya tidak membawakannya bekal atau uang saku. Nah, berarti kebutuhan bertahan hidup tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan pemaksaan. Nah, bisa juga rasa dicintai dan diterima. Teman-teman Tatangin menjadi empati, ya, memberikan sebagian bekal yang dibawanya. Kemudian penguasaan, dia merasa hebat. Hebatnya kenapa? Karena teman-temannya merasa
Takut, karena dia dibentak. Nah, bisa saja seperti itu. Kemudian kebebasan. Tatangin merasa bosan karena bekal yang dibawakan orang tuanya itu saja, tidak ada perubahan. Kemudian kesenangan, Tatangin hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini kita bisa menganalisa kenapa anak-anak kita yang sering melakukan kesalahan itu kita cari tahu terlebih dahulu. Kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa sih kamu mau bolos? Kenapa sih kamu terlambat? Pasti mereka memiliki alasan. Nah, alasan-alasan itulah mungkin karena kebutuhan dasar hidupnya dia tidak terpenuhi. Bisa dari segi orang tua, bisa segi dari kasih sayangnya, bisa segi dari kebebasannya, bisa dari segi kebermainannya, mungkin kurang. Sehingga kita harus benar-benar melakukan pendekatan supaya kita tahu, oh ternyata anak ini melakukan seperti ini ada alasannya. Alasannya adalah kurang kasih sayang dari orang tua. Orang tuanya broken home seperti ini. Jadi kita harus mengetahuinya, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kadang-kala ketika kita mendapatkan seorang anak yang sedang melakukan kesalahan, kita seorang guru akan langsung memberikan hukuman. Betul kan tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Itu kalau dulu. Tetapi kalau sekarang, kita memang tidak boleh memberikan hukuman secara fisik ataupun psikis, karena nanti akan mengganggu mentalnya, akan mempengaruhi semangatnya. Sehingga kita sebagai seorang guru harus membuat suatu yang namanya keyakinan, di mana keyakinan itu harus disepakati antara siswa dan juga guru, supaya anak-anak itu mentalnya terbentuk. Nah, ketika kita memberikan hukuman itu tidak direncanakan secara tiba-tiba. Ketika anak melakukan kesalahan, push up 10 kali, push up 5 kali, itu suatu hukuman. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi secara sepihak oleh gurunya, terus kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kadang-kala ada disuruh maju ke depan, ya, angkat tangan sambil pegang telinga, itu suatu hukuman. Nah, kalau kita membuat suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama, misalnya disiplin, tapi ternyata dia dilanggar. Nah, konsekuensinya apa? Oh, mungkin konsekuensinya nanti adalah membuat laporan pembelajarannya. Nah, dalam konsekuensi itu terencana disepakati antara guru dengan murid. Jadi harus direncanakan bersama. Jangan langsung memberikan hukuman seperti itu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Tidak nyamannya di sini karena melaksanakan apa konsekuensinya yang telah disepakati. Terus kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, bagaimana pekerjaan yang Bapak Ibu berikan? Apakah sudah selesai? Pasti akan dimonitor terus. Tapi kalau diberikan hukuman, sudah selesai hukuman, anak akan pergi lagi. Besoknya akan mengulang lagi. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi dari keyakinan yang sudah kita buat, saya yakin anak itu pasti akan memiliki efek jerah. Oh iya, kalau saya tidak melakukan ini, saya akan konsekuensi saya adalah begini. Kalau saya terlambat sekolah, konsekuensi saya begini. Pasti akan berpikir 2 kali. Nah, kemudian salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu semua menggunakan namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tetapi belum sempurna dalam menyelesaikan masalah anak-anaknya. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, seorang siswa ketika melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukumnya. Seperti tadi, kita harus menanyakan kenapa, alasannya apa. Pasti semuanya memiliki alasan. Nah, kemudian kita ajak mereka untuk mencari solusi. Apa solusinya? Yaitu dengan keyakinan keras yang sudah kita tentukan, yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kita tidak mencari mana yang salah, mana yang benar, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan anak didik yang melanda. Seperti kasus kemarin misalnya, ada anak didik kita yang terlibat mabuk. Kita cari tahu dulu alasannya kenapa sampai seperti itu. Kemudian baru melakukan suatu tindakan. Ya, Bapak Ibu begitu. Nah, ini ada kasus lagi.
Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu di luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju kan tidak Bapak Ibu? Tidak setuju ya? Ya. Kenapa tidak setuju Bapak Ibu? Karena salah satu kebutuhan utamanya terganggu. Salah satu. Kertas. Betul sekali. Ya, karena dia merasa tertekan. Nah, sehingga apa yang dilakukan Pak Seno itu adalah salah. Seharusnya Pak Seno mendatangi si Iva, kemudian menanyakan kenapa seperti ini. Ya, supaya kebutuhan rasa kebebasan, rasa kasih sayang itu terpenuhi, sehingga Iva tidak akan melakukan hal yang demikian. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman, karena Pak Seno menyuruhnya ke depan berdiri sambil menunjuk hidung, dan itu secara tidak langsung sudah memberikan efek psikisnya kepada si Iva. Sehingga mentalnya pun juga akan semakin down karena dipermalukan di depan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh berlaku seperti itu. Kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, kita dekati dulu, kita tanya, kenapa kamu seperti ini? Nah, alasannya apa? Nah, kalau misalnya dia masih malu diajak di sana, ajak ke ruang tertentu yang tertutup, yang hanya ada guru dan siswa. Jadi, jangan sampai kita mempermalukan anak didik kita di depan teman-temannya, karena nanti akan mempengaruhi psikisnya. Biasanya saya tidak mau datang lagi karena saya dipermalukan Bapak Ibu guru saya tidak mau, saya malah seperti itu. Nah, tapi kalau kita merangkulnya, menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut, akan meluluh hatinya. Oke. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman? Konsekuensi? Ya. Kalau nomor 1, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah suatu konsekuensi. Karena konsekuensi dari mencoretnya kan kita harus mengganti kertas. Nah, oke, yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Ya. Terus, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman juga. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, konsekuensi. Oke, kita lihat. Nah, ya, jadi nomor 1 adalah konsekuensi, kemudian nomor 2 berjemur itu adalah hukuman, kemudian murid diminta bertelanjang kaki juga merupakan hukuman, berdiri di depan kelas juga hukuman, membersihkan tumpahan air konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat juga merupakan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, hukuman itu mungkin karena dia melanggar sesuatu yang sudah kita sepakati. Tapi kalau konsekuensi itu ibaratnya kita menyepakati kedua belah pihak. Jadi apa yang diminta oleh siswa berarti dia harus melakukannya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebelum saya menyampaikan beberapa posisi kontrol ini, posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru? Pembuku, temankah, pemantaukah, pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai seorang manajer? Posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Yang sering sebagai teman. Oke. Teman dan pemantau. Pak Yahya, yang sering dilakukan posisi yang mana? Oh, teman. Oke. Ibu Landan, yang sering posisi kontrol yang sering Ibu lakukan ketika bersama murid yang mana? Pembuku. Oke. Ibu Alfika? Yang tidak berarti manajer sama pembuat rasa bersalah. Kalau Ibu Sarlita? Teman, pemantau, pembuku juga. Oke. Ibu Marini? Teman. Ibu Faranita? Posisi mana yang sering dilakukan? Teman? Oke. Pak Yuden? Teman. Teman. Ibu Claudia? Teman. Ibu kepala sekolah? Saya sebagai manajer juga pemantau. Manajer dan pemantau. Oke. Jujur Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini ya, yang paling sering kita lakukan itu adalah sebagai pembuku, terus kemudian sebagai teman, pemantau, rasa berbuat salah. Semua posisi kontrol ini telah kita lakukan semua. Alangkah baiknya posisi yang paling baik adalah posisi seorang manajer. Ya, jadi posisi pembuku, teman, terus kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah kita hilangkan dulu. Kita fokus pada posisi sebagai seorang manajer. Apa sih tugasnya manajer itu? Apa? Tugas manajer itu apa? Mengontrol, mengelola, memimpin, mengarahkan, membimbing. Ya, kalau sebagai pemukul, kita hanya malah akan apa ya? Membuat tensi kita semakin naik. Iya, iya toh? Kalau kita selalu menghukum siswa, kita cuma ada rasa was-was. Oh iya, saya sudah menghukum anak ini dengan begini. Bagaimana nanti ke depannya? Seperti itu. Ya, takutnya lapor orang tua, tidak terima lapor polisi. Nah, kita dipenjarakan nanti, ya seperti itu. Nah, kemudian posisi teman. Kadang-kadang kita juga memposisikan kita sebagai seorang teman, tempat curhat, ya toh? Kalau kesah anak didik kita pasti akan curhat sama kita. Jadi memposisikan kita sebagai seorang teman, ibaratnya teman. Terus pemantau, selalu memantau apa yang dilakukan oleh murid kita. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan. Tolong ibu, tolong bapak, jangan sampai nanti bapak kepala sekolah memarahi saya. Nah, otomatis secara tidak langsung membuat si anak ini merasa bersalah karena tidak melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan, karena mengindikasikan nanti saya akan dimarahi oleh pimpinan. Secara tidak langsung menunjukkan siswa ini harus bersalah, padahal sebenarnya dia tidak bersalah. Seperti itu. Nah, posisi yang paling baik adalah sebagai seorang manajer, ya, mengontrol, terus kemudian membimbing, kemudian mengembangkan dan lain sebagainya. Itu posisi yang paling bagus sekali. Semuanya mengarah kepada posisi manajer. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya di sini kita sedikit demi sedikit menuju ke posisi seorang manajer, karena di sini semuanya adalah pimpinan, supaya bisa memimpin anak kita, supaya anak kita juga bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, begini, ada contoh penerapannya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kita sebagai penghukum, siswa disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti menghukum kita. Sebenarnya tidak boleh posisi hormat. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak.
intonasi antara penghukum dengan membuat rasa bersalah itu sudah berbeda. Kalau intonasi penghukum itu nada suaranya tinggi, emosinya sangat meledak. Tetapi kalau dengan membuat rasa bersalah, datar, seolah-olah pokoknya siswa itu yang bersalah. Seperti itu. Terus kemudian sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat seperti ini lagi. Jadi antara pembuat rasa bersalah dengan teman, intonasinya itu juga sama. Tidak ada kata-kata emosi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulang lagi. Tidak ada sedikit peningkatan. Tetapi ketika sebagai penghukum, intonasinya sangat tinggi sekali. Nah, yang terakhir, sebagai manajer. Sebagai manajer ini, seorang guru tidak mencari kesalahan ataupun kebenaran terhadap muridnya. Guru selalu akan menanyakan, apakah kamu tahu tentang kesalahan kamu apa? Tanyakan dulu, supaya dia ada motivasi intrinsik dari dalam diri untuk mengakui kesalahannya. Kemudian, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu sehingga anak yang membuat masalah, anak sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Dengan bantuan kita sebagai guru, tentunya berperan sebagai seorang manajer, mengarahkan anaknya untuk mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Seperti itu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang sangat-sangat luar biasa sekali bagi kita seorang guru, karena di posisi ini kita tidak diperbolehkan untuk menghukum, tetapi mengajak anak kita untuk bertanggung jawab dan mencari solusi yang terbaik yang bisa dilakukan anak dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, membuat suatu keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan identik tidak ada hubungan. Oke, bagus. Keyakinan identik dengan adanya apa yang siswa mau. Kalau peraturan orang yang buat sendiri. Ya, bagus Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu identik dengan apa yang mereka mau dan kita sepakati bersama. Sedangkan peraturan itu berasal dari guru dan itu harus dilaksanakan. Sehingga dalam setiap kali kelas-kelas itu harus ada yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Akan tetapi keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas yang telah ditentukan. Jadi peraturan-peraturan tidak boleh menyontek, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuli, itu nanti akan kita ubah dalam keyakinan kelas secara universal, ya, saling menghormati, disiplin, kemudian kasih sayang, seperti nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan di depan. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kalau keyakinan sudah terbentuk, kemudian disepakati secara bersama-sama, pasti motivasi dari dalam diri siswa untuk datang ke sekolah itu akan tinggi. Misalnya, keyakinan tentang kasih sayang. Kalau gurunya sayang sama muridnya, terus kemudian tidak pernah marah, otomatis akan membuat si murid itu ada rasa kangen, ingin segera bertemu dengan gurunya, ingin bertanya-tanya kepada gurunya, seperti itu. Jadi akan terbentuk suatu motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Kalau keyakinan sudah tertanam dalam diri siswa.
Nah, Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama harus bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, jangan lari-larian, jangan menyontek, itu tidak boleh. Ya, berarti kalau jangan lari-larian berarti mungkin hati-hati. Jangan menyontek, bisa diganti dengan percaya diri. Seperti itu. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas siswa itu jangan terlalu banyak. Sedikit tapi mencakup keseluruhan, sehingga mudah diingat oleh semua warga sekolah. Tidak hanya siswa tapi guru, TU semuanya juga akan mengingat. Oh, ternyata keyakinan sekolah SMA 1 Lirung adalah ABCDE. Kita harus melaksanakannya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kondisi kita yang ada di kepulauan itu jangan terlalu bertele-tele dalam membuat suatu keyakinan kelas, supaya anak didik kita itu juga akan mudah melaksanakan keyakinan yang sudah kita tentukan. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan geografis kita. Jadi keadaan kita yang ada di SMA 1 Lirung dengan SMA 1 Manado tentu berbeda. Karena di sini kita berada di kepulauan, di sana berada di daratan dan juga perkotaan, sehingga keyakinan kelasnya pun juga harus berbeda. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tidak hanya siswa, tapi seluruh warga sekolah. Berarti ada guru, ada TU, ada tenaga kebersihan, satpam, murid, kantin, semuanya harus terlibat dalam pembuatan suatu keyakinan sekolah, supaya semuanya bisa mentaati. Jadi tidak boleh anda cuma guru, oh harus begini, tidak boleh. Jadi semuanya harus terlibat. Nah, kemudian prosedurnya, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Jadi seperti yang disampaikan tadi, identik dengan apa yang diinginkan dalam hal yang positif. Sehingga curah pendapat ini merupakan suatu cara yang paling ampuh untuk membuat suatu keyakinan. Kemudian setelah mencurah pendapat, kita mencatat masukan dari warga sekolah ataupun murid. Setelah itu kita susun keyakinan kelas atau sekolah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan sekolah, kemudian disepakati secara bersama-sama, ditempel di dinding besar-besar supaya kita semuanya bisa membaca setiap hari dan melaksanakan keyakinan itu. Semoga nanti setelah ini saya minta sama ibu kepala sekolah untuk membuat suatu keyakinan sekolah supaya sekolah kita menjadi sekolah SMA impian, SMA yang sangat-sangat diinginkan oleh warga masyarakat. Seperti itu. Bukan peraturan, tapi keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dokumentasi ketika membuat keyakinan. Styrofoam atau apa masing satu. Coba nyetok video. Kita cuma sakit. Ayo deh, suruh lalu di kelas 10 lalu di sini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang ada di dokumentasi tadi, dalam menyusun suatu keyakinan kelas itu harus melibatkan semua siswa. Nah, keyakinan kelas berarti semua yang terlibat yang ada dalam kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu guru semua bisa membuat keyakinan kelas masing-masing supaya nanti anak-anak juga mematuhinya. Nah, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Maksudnya,
ketika seorang anak memiliki masalah, panggillah dia, ajak ke suatu ruangan tertentu yang tidak banyak di dalamnya tidak banyak orang, kemudian tanyakan, kenapa kamu dipanggil? Tahukah tidak? Iya, tahu begini. Apakah benar kamu melakukan ini? Iya. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Iya, dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa si anak tersebut yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Kalau ketiga-tiganya ini berjalan dengan normal, akan terbentuk suatu motivasi intrinsik dari seorang siswa, sehingga siswa bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu pasti pemikirannya sama. Membuat suatu kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Ya, misalnya sebelum kita bisa naik sepeda, otomatis kita akan jatuh dulu. Nah, jatuh itu mungkin bisa diibaratkan suatu kesalahan supaya kita bisa menaiki sepeda motor ataupun sepeda panjang. Nah, kata-kata yang sering kata-kata yang sering diucapkan, berbuat salah itu wajar. Itu dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan benar, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, sehingga dikuatkan. Jangan sampai nanti ketika anak membuat salah, kita malah melemahkan. Kamu ini bikin masalah, bikin ini. Nah, otomatis akan dontok. Nah, tapi kalau kita memberikan, nah, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Dulu bapak pun juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, seperti itu. Iya. Tapi kan kadang anak, iya, kadang kan anak juga ada yang bisa diajak, ada yang tidak. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ketempeleng nanti kamu bikin seperti ini. Iya. Betul. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu, ya. Jadi kita harus memang benar-benar lemah lembut dalam menghadapi suatu masalah anak itu, ya. Gunakan kata-kata yang menyentuh hati. Iya, supaya tidak gampang darah tinggi, ya. Jadi menstabilkan identitas itu kita tidak boleh emosi, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang digunakan, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kan kita tanya alasannya apa? Kamu kenapa tokoh tidak masuk sekolah? Kamu kenapa terlambat? Alasannya apa? Cerita sama Bapak Ibu. Seperti itu. Kenapa sih kamu marah-marah? Karena saya lapar. Sama, oke. Ya, nanti kita ada makan siang Bapak Ibu. Tanya mati. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita selalu memberikan penguatan. Jangan sampai ketika anak membuat suatu kesalahan, kita malah seperti itu. Iya, langsung dipanti. Ya. Angkat dulu, baru dipanti. Nah, seperti itu. Kita harus selalu memberikan penguatan supaya anak itu memiliki rasa tanggung jawabnya itu tinggi. Jangan kita langsung memberikan hukuman. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Meskipun motivasi ekstrinsik pun juga sangat kita butuhkan, tetapi yang paling penting adalah motivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kita sudah melaksanakan ketiga-tiganya, kemudian kita bisa
memberikan solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Secara tidak langsung dia, ya maaf Pak, saya tidak akan melakukannya, saya akan berusaha untuk sekian. Itu akan muncul dari dirinya. Tetapi kalau kita sudah, kurang ajar kamu yang gini, apa yang kamu lakukan? Pasti kan dia 1000 bahasa. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang lemah lembut begitu, ya Pak, mohon maaf, ya Ibu, mohon maaf, saya tidak akan melakukan kematian. Saya akan berubah, saya akan merubah diri saya akan bangun lebih pagi supaya tidak akan terlambat. Itu pasti akan muncul seperti itu dalam diri. Nah, ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, habis ini Bapak Ibu kita akan praktik membuat suatu keyakinan kelas dan juga akan praktik segitiga restitusi. Jadi berpasangan. Nanti kasusnya adalah mungkin siswa terlambat atau mungkin nyontek dan sebagainya. Kemudian nanti kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Jaringan. Jaringan ini. Jaringan Mas. Iya, jaringan. Kalau ada video yang sudah ada, putar aja. Kan itu di Canva itu pasti putarnya. Ya, sebentar. Mari ayah, siang ayah. Duduk. Ya. Ayah, tadi saya mendapat laporan dari tuan kelas, katanya kamu habis bertengkar dan marah-marah ya dengan saya. Masih besar, Mas. Tadi saya kesel dan bete sama dia. Kenapa kesel sih ayah? Karena dia kasih terus mencoba kerja saya. Begitu sering mencoba saya. Oh, begitu ceritanya. Ya wajarlah kalau ya. Saya kesel Bapak, saya bete. Sabar. Kamu sampai marah dan kesal sama dia. Sehingga bapak berada posisi Ya, silakan masuk selesai. Oh, ini yang selesai. Silakan dulu. Mari ayah, siang ayah. Silakan duduk. Ya. Ayah, tadi saya mendapat laporan dari tuan kelas, katanya kamu habis bertengkar dan marah-marah ya dengan Satgas. Iya Bapak, habis saya kesel dan bete sama dia. Kenapa kesel sih ayah? Karena dia terus mencoba kerja saya. Bukan begitu, dia juga sering menjadi saya. Oh, begitu ceritanya. Ya wajarlah kalau kamu sampai marah-marah dan kesal sama dia. Jika bapak berada posisi seperti kamu, pasti bapak juga akan marah dan kesal sama dia karena salah satu contek. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Satgas? Saya maki dia Pak. Saya maki dia. Tanpa sadar saya jadi keras dan Oh, jadi begitu ceritanya. Pasti kamu mempunyai alasan kenapa melakukan seperti itu. iya Bapak. Masa saya hanya diam saja tidak kerja saya. Saya kan sudah susah payah untuk menunjukkannya. Kenapa dia tidak berusaha untuk menunjukkan? Ya, kalau menurut bapak wajar kamu marah sama Satgas karena pekerjaan kamu, tugas kamu selalu disontek sama dia. Bapak sangat menghargai perbuatan yang kamu lakukan. Tapi kamu tidak melakukan hal yang diinginkan itu, misalnya memukul, kemudian mendorongnya. Jadi bapak sangat menghargai kamu. Sekarang mari kita pikirkan, tindakan kamu marah tersebut sampai menggenggam meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati?
Tidak toh? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Terus kaki kok. Betul sekali. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting nggak tidak? Penting. Baik. Jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Nah, betul sekali. Kamu harus lebih bersabar lagi. Kamu bersedia untuk memperbaikinya, anak saya? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus lebih bersabar dan kalau ada teman yang mengatakan saya harus Betul. Jadi tepat sekali apa yang kamu lakukan. Kalau ada sesuatu masalah, silakan lapor kepada kepolisian ataupun kepada saya sebagai wali kelas kamu. Kamu tidak boleh gegabah, kamu tidak boleh main hakim sendiri. Harus dimusyawarahkan, harus untuk mencari solusi yang baik karena menyelesaikan masalah tersebut. Saya bangga sama kamu karena kamu tidak melakukan kekerasan dalam memberikan peringatan kepada stres. Kamu hanya berteriak dan memarahkan sampai memukul. Misalnya, jangan diulangi lagi ya ayah ya. Boleh? Oke, terima kasih. Berarti kamu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kamu bisa mencari solusi sendiri. Misalnya, oke, terima kasih sudah mendatangkan lagi. Kamu boleh mulai deklarasi. Terima kasih ya. Ya, Bapak Ibu, itu contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kita tidak menghukum anak, tetapi kita membimbingnya. Boleh kita mau praktek Bapak Ibu? Menyelesaikan suatu masalah? Boleh? Supaya Bapak Ibu juga punya pengalaman. Boleh Bapak Ibu, jadi sudah tahu berpasangan, sudah Pak Yaya dengan Pak Febri, Mem dengan Kak Tika, Ibu Salita dengan Ibu Marini, dengan Pak Yudin. Kamu bolos-bolos. Kenapa sih kamu tidak mengajar? Ayo Den, kenapa kamu maki-maki terus itu si Faranita? Ya, silakan Bapak. Maksudnya kasusnya salah satu berarti datang terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Ya, terlambat datang ke sekolah. Yang satu berperan menjadi guru, yang satu berperan menjadi siswa. Kita siswa kalau Nah, jadi Bapak Ibu untuk menyelesaikan kasus atau masalah siswa kita jangan langsung mengambil tindakan menghukum. Jadi sebaiknya kita menyelesaikan secara restitusi yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti tadi pagi juga, saya dan Pak Mustopo juga sudah melakukan cara restitusi. Ada anak yang melakukan kesalahan dipanggil dan di ruangan tertutup, dan itu sudah diselesaikan. Jadi itu adalah penyelesaian secara mandiri ya. Orang tidak langsung mau bertindak. Orang bisa lakukan dengan menyelesaikan secara restitusi. Panggil itu anak, masuk ke dalam satu ruangan, kita memanggil dengan kalimat yang pertama orang harus tanyakan, tahukah kamu kenapa bapak atau ibu memanggil kamu? Tidak tahu buah. Tadi misalnya ibu atau bapak mendapat laporan dari guru PJ atau guru mata pelajaran bahwa kamu menyontek hasil pekerjaan dari saya teman ini. Menurut kamu apa itu suatu kesalahan atau pelanggaran? Pastikan
secara sadar sendiri dia menjawab bahwa itu adalah satu kesalahan. Ya. Berikut dalam tahap memvalidasi tindakan yang salah sampai dengan menanyakan keyakinan. Nah, maka diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian wali kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita akan kembangkan menjadi satu keyakinan sekolah, dan nantinya itu akan dibuat dalam bentuk ya baliho. Ya, kita punya tata tertib, tetapi alangkah baiknya ketika kita sudah memiliki keyakinan sekolah, sehingga setiap anak datang dia punya, oh iya, orang keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat ini konteks. Ya, mereka dengan sendirinya akan mengingat keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Dan saya sudah melakukan hal itu di beberapa kelas 10. Itu contoh. Saya sudah menyarankan supaya membuat keyakinan kelas bersama Bapak Ibu wali kelas. Yang nantinya itu juga di kelas-kelas itu harus ada ya, itu keyakinan. Ini salah satu budaya yang harus kita kembangkan di sekolah ini. Jadi tadi awal ada bilang semuanya tergantung dari diri kita. Untuk menerapkannya semua tergantung dari diri kita. Kontrol ada pada diri kita. Kalau orang tidak ada dari, pasti tidak akan bisa. Jadi semuanya tergantung dari kita untuk sebuah kebaikan. Jadi materi kita hari ini tentang budaya positif. Saya kira budaya yang harus kita kembangkan saat ini yaitu keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Itu saja yang kita kembangkan. Kalau budaya yang lain seperti pembiasaan 5S juga itu kita perlu tingkatkan lagi karena sudah mulai ada datang di sekolah dengan memberikan salam, menyapa, ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu memang sudah ada. Tapi yang hal ini membuat keyakinan di dalam kelas itu harus kita kembangkan saat ini. Sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik yang benar-benar mereka sadari bahwa orang itu ada kesepakatan kelas. Sama dengan jadi rambu-rambu buat mereka untuk tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi itu materi kita di hari ini tentang budaya positif. Kembalikan pada Pak Mustopo. Oke Bapak Ibu, kita coba praktek tentang segitiga restitusi. Sementara waktunya turun ada ke anak tuh ada masalah tuh pertanyaan kenapa kamu tahu apa alasan dipanggil kalau sama itu orang tua anak tahu Mas, pertanyaan dulu Mas. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi berhubung juga disiplin positif ini salah satu target saya dalam aksi nyata di PMM. Jadi saya mendalami sedikit walaupun saya bukan guru penggerak. Hanya saja saya melihat pada menurut AMPA di situ bahwa ada perbedaan antara hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Artinya yang disampaikan oleh Ibu Mei dan Bapak Mustopo tadi bahwa setiap penanganan kasus siswa itu berdasarkan segitiga restitusi. Tapi ingat, ada kasus yang sifatnya hukum. Bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak mengenai kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Saya kasih contoh misalkan, ini mohon maaf hanya sekedar kasus saja ya. Kasus pemukulan terhadap guru. Kalau saya melihat dalam yang ketiga itu, jangan dibuat lagi ya nak, halus sekali no. Nah, ini hanya minta tanggapan ke Ibu dan Bapak berdua, bagaimana penanganan kasus karena kasus siswa itu ada kasus hukumnya yang artinya berdampak pada hukum. Seperti saya kasih contoh tadi, pemukulan terhadap guru itu ada luka, kemudian kasus pembunuhan guru yang sudah terjadi di sekolah di Manado. Apakah penyelesaian juga bisa secara segitiga restitusi? Mungkin saya butuh pencerahan dari teman-teman guru penggerak, bagaimana penanganan kasus
seperti ini karena saya melihat memang penanganan kasus harus diselesaikan berdasarkan solusi segitiga restitusi. Tapi kasus itu ingat ada status hukumnya juga seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, akan saya jawab sesuai dengan kemampuan kami berdua. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, ada memang kasus yang memang harus benar-benar dilakukan secara hukuman seperti itu. Ada kasus pemukulan murid terhadap guru, terus kemudian ada kasus murid membunuh guru seperti itu. Nah, kalau yang kita contohkan ini adalah kasus yang segitiga restitusi. Ini adalah kasus yang sekiranya Ringan. bisa diselesaikan secara mandiri, secara diskusi. Misalnya datang terlambat, terus kemudian menyontek, terus kemudian jahil teman-temannya, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Akan tetapi kalau seandainya ada kasus yang besar, seperti tadi dicontohkan murid memukul gurunya sampai terjadi luka. Nah, kasus tersebut memang tidak bisa diselesaikan secara segitiga restitusi. Akan tetapi harus melibatkan banyak pihak, di mana kasus itu sudah sampai ke kasus kekerasan, sampai menimbulkan luka, sehingga harus mengajak yang namanya pihak berwajib juga untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut. Jadi kalau kasus-kasus besar seperti pemukulan guru memang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, tetapi harus diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak yang berwajib. Ya, berarti harus ada penyelesaian dari pihak sekolah, kemudian memanggil kedua orang tua, kemudian juga harus ada dari pihak berwajib supaya tidak terjadi anarkis setelah penyelesaian suatu masalah. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Meti. Artinya ada kasus yang... Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Mustopo itu memang benar. Kasus yang bisa diselesaikan secara segitiga restitusi itu adalah kasus-kasus pelanggaran yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah Dalam kita. kelas. Terlambat, bolos, menyontek, ya, membuli, ya, itu bisa kita selesaikan secara restitusi. Tetapi kalau kasus yang sudah ada tindak pidana, itu kasus yang melibatkan banyak orang, pihak sekolah dan juga pihak yang berwajib, juga orang tua. Jadi di sini penyelesaian segitiga restitusi ini hanya berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita, di dalam kelas kita. Kita bisa menyelesaikan secara mandiri tanpa kita harus memanggil dulu orang tua mereka. Iya. Kita selesaikan dulu secara Restitusi. secara mandiri. Nah, dengan segitiga restitusi. Ya, boleh silakan Ibu. Baik, terima kasih, tambahannya sangat luar biasa sekali. Jadi harus memilah, memang betul-betul harus dipilah dalam membuat suatu keyakinan, dan juga membuat penyelesaian harus memang benar-benar dipilah Bapak Ibu nanti. Jangan sampai nanti masalah besar tapi cuma diselesaikan dengan restitusi. Itu memang tidak akan selesai. Pasti akan masih ada rasa terpendam dalam tersangka atau mungkin korban. Mungkin akan semakin kenapa begini seperti itu. Baik, begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita praktek segitiga restitusi. Mungkin perwakilan saja dari antara Pak Yahya dengan Pak Pasya. Kasusnya datang terlambat sekolah. Dulu dia berpukul. Boleh, Bapak? Surat pagi dulu deh, masuk. Pagi.
Bagaimana? Saya terlambat. Terlambat. Oh. Terima kasih karena adik sadar. Adik sudah melakukan pelanggaran melakukan keyakinan keras. Adik datang ke sini. Ya. Jadi adik sadar adik punya pelanggaran itu. Sadar. Oke. Terus kenapa adik datang terlambat? Alasan pertama, saya sering tidurlah. Jabang mabuk lagi. Oh, jangan mabuk lagi. Jabang minum tamang panggil. Begini adik. Maksudnya kenapa sering tidur lagi? Kenapa sering mabuk? Bukan karena melanggar apa namanya keyakinan kelas. Tamang di saya rumah kan tahu sekali. Tamang Firman Iya bapak. Saya tahu. Malam saran ajakan teman. Ajakan teman. Oh, teman udah panggil dah. Tamang Firman. Jadi begini anak. Ya, teman yang panggil. Begini deh. Nah, supaya teman aku panggil ada jam istirahat diatur. Toh jam di bawah jam 9 di rumah jangan kalau ke sana kemari supaya kan ada godaan. Dia yang belajar di rumah Telepon bapak. dia telepon sampai jam 9 mesti pegang HP bagaimana? Jadi itu HP ada yang baku beda ada. Iya bapak. Jadi begini, jadi karena adik sudah lanjut ada booking, sekarang adik dan bapak kemudian jawab, apakah ini masih boleh? Kan ini boleh mau di apa toh? Mau dihindari. Tidur cepat, terus belajar cepat tidur, HP ku kasih mati, bangun cepat supaya terlambat. Boleh toh? Iya. Bagaimana? Toh? Iya. Coba, boleh. Toh? Siapa tuh Tamang Penama? Itu yang baru lagi. Boleh toh? Boleh. Terima kasih dong. Siapa Tamang Penama? Jadi nanti ditambahkan lagi DP menanyakan keyakinan ya. Kalau DP akhir, saya siapa DP nama kan? Doni. Kamu tahu keyakinan kelas yang kamu langgar? Ya, datang terlambat. Pasti Doni mau jawab, iya datang terlambat. Ya. Keyakinan kelas nomor berapa yang kamu langgar? Kalau dia so tahu dan ada keyakinan keras, ya oke, benar. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, jadi semua itu pertanyaan dari guru terhadap siswa. Saya berusaha untuk tidak terlambat lagi. Bagus sekali, kamu sudah menyelesaikan masalah kamu sendiri untuk tidak melakukan lagi, untuk tidak datang lagi terlambat. Jadi itu menanyakan keyakinan. DP tahapan terakhir. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Mau tanya kenapa, apa yang kamu lakukan, kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan atau tidak? Ya pasti begitu kan, melanggar. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi seperti itu penyelesaian restitusi secara mandiri. Jadi ada pelanggaran yang mungkin kita anggap pelanggar itu sudah melanggar keyakinan, kita langsung selesaikan saja, panggil kepada orang secara mandiri. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak? Ketika praktek segitiga restitusi, perasaannya bagaimana? Ada rasa apa? Tidak rasa was-was gitu kan? Karena kita tidak main emosi, tidak main pukul seperti itu. Jadi memang kenapa? Kurang seru? Ya karena memang pesertanya sedikit maka tidak seru. Coba kalau pesertanya banyak pasti akan seru sekali. Maksudnya nak seru dan mau urus kata begitu. Oh. Lebih seru kan kalau Yo, berarti posisi kontrol ibu sebagai pengukur. Ya kan kita tidak boleh sebagai pengukur. Kita harus sebagai seorang manajer. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi itu ada suatu perasaan plong, ada suatu perasaan lega. Kita tidak menghukum, kita tidak menghardik,
Jadi tidak ada rasa was-was intinya seperti itu. Jadi ke depan kalau misalnya memang anak didik kita memang ada masalah yang sehari-hari mereka lakukan, terlambatkah, menyontek, membuli, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Tetapi kalau kasusnya sudah di luar batas kemampuan kita, berarti kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan mencoba membuat suatu keyakinan sekolah, di mana nanti keyakinan sekolah itu kalau kita sepakati bersama akan kita tempel, kemudian menjadi suatu pegangan bagi kita untuk menyusun tata tertib sekolah yang berpusat kepada siswa. Nah, untuk kesempatan kali ini akan dipandu oleh Ibu Meiti Sasunda SPD MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah lapar Bapak Ibu, sebentar lagi nih kita nanti juga akan dengarkan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa dalam menyusun suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berawal dari peraturan kelas yang dibuat bersama peserta didik. Nah, seperti dicontohkan tadi, peraturan kelas yang pertama misalnya tidak datang terlambat. Siswa tidak datang terlambat di sekolah. Kedua, siswa tidak membolos. Kemudian siswa tidak membuat keributan. Ya, seperti itu ya peraturan yang kita buat. Kemudian kita buat dalam bentuk keyakinannya. Siswa tidak datang terlambat, berarti keyakinan kelasnya. Jadi kalau peraturan kelas di sini masih mengandung kalimat negatif. Sedangkan kalau dirubah ke keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Tidak datang terlambat di sekolah, berarti keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya menjadi datang tepat waktu di sekolah. Kemudian siswa tidak boleh membuli. Ya, berarti DP keyakinan saling menghargai atau saling menghormati. Tidak membuat keributan di dalam kelas, berarti DP keyakinan menjaga keamanan, ketertiban, ya seperti itu, menjaga ketertiban di kelas. Jadi itu contoh-contoh untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maka diharapkan sekolah kita juga memiliki keyakinan sekolah yang berawal dari peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Ini akan dilakukan setelah selesai pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS atau periode yang baru. Nanti kita akan menyusun secara bersama-sama tentang keyakinan sekolah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sudah diharapkan kita bisa memahami dan mengerti untuk pembuatan keyakinan sekolah ini yang diawali dengan keyakinan kelas. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu wali kelas dapat membuat keyakinan kelas masing-masing. Siapa tahu itu juga jadi syarat untuk lomba nanti. So mesti ada keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Sudah ada. Oke, Bapak Ibu, karena sudah lewat waktu, di depan ada Surat pagi dulu deh, masuk. Langsung. Pagi. Bagaimana? Saya terlambat. Terlambat. Terima kasih karena adik sadar, adik sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Adik datang ke sini dan jadi adik sadar adik punya pelanggaran itu. Sadar. Oke. Terus kenapa adik datang terlambat? Alasan pertama, saya sering tidurlah. Ada jabang mabuk lagi. Kenapa mabuk lagi? Jabang minum tamang panggil. Begini adik. Maksudnya kenapa sering tidurlah? Kenapa sering mabuk? Bukan karena melanggar keyakinan kelas. Tamang di saya rumah kan mantap sekali. Tamang Firman terdapat. Iya Bapak. Saya tahu.
teman. Ah, ajakan teman. Oh, teman udah panggil dah. Jadi begini anak. Begini. Ya, teman yang panggil. Begini. Begini deh. Nah, supaya teman aku panggil ada jam istirahat diatur. Toh jam di bawah jam 9 ada di rumah, jangan kalau ke sana kemari supaya kan ada godaan. Tadi yang belajar apa? Nah, belajar di rumah Telepon bapak. dia telepon sampai jam 9 mesti pegang HP bagaimana? Jadi itu HP ada yang baku beda ada. Iya bapak. Toh? Jadi begini, jadi karena adik sudah lanjut ada bebek, sekarang adik dan bapak komitmen job, toh apakah ini masih boleh? Kan ini boleh mau di apa toh? Mau dihindari. Tidur cepat, terus belajar cepat tidur, HP ku kasih mati, bangun cepat supaya nggak terlambat. Toh, boleh toh? Iya bapak. Bagaimana? Toh? Iya. Coba, boleh. Toh? Siapa tuh tambah penama? Boleh toh? Boleh boleh. Terima kasih dong.